Oke. Oke, kita mulai ya. Untuk perkuliahan hari ini kita masuk ke materi terakhir, yaitu analisis regresi linear berganda dan sekaligus kita ke analisis korelasinya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai analisis regresi linear sederhana ya. Sebenarnya pada analisis regresi berganda itu tujuannya pun juga sama seperti analisis regresi linear sederhana, yaitu sebenarnya untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya, sama banget gitu ya. Namun bedanya pada analisis regresi berganda adalah di situ variabel bebasnya. Kemarin kita sudah belajar ya sebab akibat gitu kan. Apa sih yang disebut dengan variabel bebas? Ya, variabel yang menyebabkan. Apa sih yang disebut variabel tidak bebas? Variabel yang merupakan akibat dari suatu hasil dari variabel bebas gitu kan. Nah, di sini bedanya dengan regresi linear sederhana adalah pada variabel bebasnya, di mana variabel bebas pada analisis regresi berganda itu terdapat lebih dari satu. Kalau terdapat lebih dari satu, itu berarti ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan selanjutnya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengolah data dengan menggunakan SPSS, dan kita juga sudah menggunakan Excel. Namun, kita ke depannya nanti akan menggunakan software SPSS. Nah, kemarin kalian itu belum diajarkan yang namanya bagaimana melihat nilai signifikansi dari suatu variabel gitu ya. Jadi ada uji namanya uji signifikansi. Nanti kita akan belajar di sini. Jadi nanti akan idem ya, idem jadi akan menyesuaikan juga dengan analisis regresi linear sederhana yang kemarin gitu ya. Jadi saya ajarkan di sini di analisis regresi berganda dan ini materi yang cukup penting karena ini adalah materi UAS kita ada di sini ya. Kita akan mulai. Nah, ini analisis regresi, ini masih belum analisis. Bentar ya, ini saya benerin. Ini masih salah nih. Analisis linear berganda. Nah, analisis regresi linear berganda itu adalah kalau variabel bebasnya itu lebih dari satu. Nih, kita mulai dari kalau variabel bebasnya itu ada 2. Atau variabel independennya ada 2, misalnya X1 dan X2, serta terdapat variabel tidak bebas atau dependen. Berarti kalau variabel tidak bebas kemarin kan simbolnya Y gitu kan. Nah, dalam regresi linear berganda di sini kita akan membuat suatu model hubungan antara X1, X2 dan Y dalam suatu persamaan matematika. Nah, persamaan matematika itu yang disebut dengan model regresinya adalah ini. Y sama dengan ya beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah E. Nah, ini juga ada kesalahan. Kan saya benerin lah. Nah, ini terus gini. Oke. Nah, dari sini ya kan seperti yang kemarin kita sudah ada gambaran ya di regresi linear sederhana di mana model ini, model yang namanya model regresi yang terdapat pada populasi ini akan ditaksir dalam sampel gitu ya. Akan ditaksir dalam sampel gitu. Jadi model regresi itu kan Y sama dengan beta 0 ditambah, kemarin kan beta 1X ya kan. Karena ada 2, jadi dia beta 0 ditambah beta 1X1 ditambah beta 2X2 ditambah E, itu ada error ya. Nah, dari model regresi yang terdapat pada populasi ini, kita akan taksir dengan sampel yang kita milikin, ya. Jadinya, taksiran atau prediksinya ini adalah Y topi. Y topi itu adalah taksiran terhadap Y
sama dengan beta 0 itu ditaksir oleh A. Jadi A ditambah beta B1 X1 ditambah B2 X2 dengan B1 dan B2 itu adalah taksiran dari beta 1 dan beta 2. Jadi sama ya. Nah, kalau kemarin kita dalam regresi linear sederhana, di situ terdapat nilai X-nya 1, gitu kan. Nah, nanti dalam regresi linear berganda, nilai X-nya nanti akan ada, kalau kita ambil ada 2X, berarti X1 dan X2. Ini adalah yang namanya, matrik atau data ya. Jadi, susunan data atau ya susunan data dari regresi linear berganda seperti ini. Berarti nanti akan ada X1, berarti kita nanti akan dapat data dari X1 sebanyak N. Berarti X11, X12, X13 sampai X1N. Kalau N-nya kemarin ada 10, berarti ada data dari X1 sampai X10 untuk X1-nya gitu ya. Untuk X2-nya juga nanti akan ada 10 data gitu ya. X21, X22, X23 itu yang di depan ini mencerminkan dia masuk dalam data X2 gitu. Kemudian ini Y-nya juga ada Y1, Y2, Y3 sampai YN. Nah, dari data ini, data yang kita dapatkan ini nanti kita akan mendapatkan yang namanya model regresi. Kemarin kita sudah pelajari model regresi ya. Kalau kemarin kita cari A dan B, kalau sekarang kita cari A, B1 dan B2 gitu. Kemudian kemarin saya belum ajarkan ke kalian namanya uji signifikansi secara individual. Apa sih Bu secara individual? Artinya saya pengen tahu apakah X1 itu berhubungan dengan Y, apakah X2 itu berhubungan dengan Y. Itu disebut dengan uji signifikansi individual. Dan uji signifikansi secara simultan. Apa sih Bu yang disebut dengan uji signifikansi secara simultan? Artinya secara bareng-bareng nih X1 dan X2 keroyokan dia bagaimana pengaruhnya terhadap Y begitu. Nah, kalau kita bicara mengenai uji signifikansi itu sebenarnya yang dimulai adalah dari uji parsialnya, uji simultannya. Kenapa? Karena kalau kita sudah mengetahui uji simultannya itu uji keroyokannya antara X1 dan X2-nya itu signifikan, itu biasanya uji individualnya juga pasti akan ada sebagian yang signifikan. Tapi kalau dari uji simultan aja udah nggak signifikan, pastilah itu pasti. Dikeroyok aja kalah gitu. Ya, jadi kok uji simultan ini ibaratnya ini kalau kamu keroyokan, kamu mau pengen tawuran nih jelek banget nih contohnya nih. Kamu mau tawuran nih sama satu orang gitu, jagoan gitu kan. Kalau kamu menang, ya udah bisa jadi satu persatu mungkin bisa jadi menang lawan si jagoan ini gitu ya. Tapi kalau kamu satu kelas aja kamu bisa kalah gitu, sekelas aja kamu kalah lawan jagoan ini, ya apa bisa dipastikan lah secara individual satu persatu pun juga pasti kalah sama si jagoan ini gitu. Jadi yang dicek duluan adalah uji simultannya, yaitu uji F-nya. Nanti kita akan belajar di situ. Dan uji signifikansinya yaitu uji T-nya gitu. Kemudian tugas selanjutnya adalah mencari nilai korelasi dan nilai koefisien determinasi. Udah cuma 3 itu aja. Yang pertama model regresinya. Kalau model regresi kan berarti kita melihat bagaimana pola hubungan apakah positif negatif antara X dengan Y gitu kan. Kemudian yang kedua adalah uji signifikansi secara individual dan simultan. Dan yang ketiga adalah uji korelasi dan koefisien determinasi. Gitu ya. Nah, masih ingat dengan regresi sederhana kemarin? Nah, untuk membuat konsep penurunan rumusnya atau model regresi, dia kan dilihat dari bagaimana titik-titik ini, ya, data-data ini dia itu dekat dengan garis regresinya, atau yang namanya garis regresi terbaik itu adalah garis regresi yang memuat banyak data gitu ya di dalamnya gitu, yang nempel-nempel di garisnya gitu. Itu kemarin kita menggunakan yang namanya metode kuadrat terkecil. Ordinary least square. Nah, bagaimana untuk regresi berganda? Regresi berganda itu sama sebenarnya konsepnya ya, tapi dia menggunakan 2LS ya. Namun gambarnya lebih rumit. Karena apa? Semakin banyak variabel bebas, dia akan mengikuti konsep gambar untuk datanya gitu ya. Nah, contohnya ini. Ini kalau X-nya sudah lebih dari 2, nih, sudah lebih dari 1, di mana X-nya ada 2, nanti pola gambarnya bentuknya bidang gini ya itu. Terus kemudian
Bisa juga dia berbentuk lengkung seperti ini. Nah, bagaimana kalau X-nya lebih dari 3, X-nya 3, X-nya 4, X-nya 5? Lebih rumit lagi untuk menggambarkannya. Ya. Makanya udah kesininya kita udah harus memanfaatkan software. Ya. Terlalu wasting time kalau kita ngitung secara manual ya. Kecuali kalau kalian itu bikin program. Nah, anak-anak TI itu bikin program nantinya. Gitu. Nah, itu udah urusan yang lain ya, materi yang lain, kuliah yang lain. Saya akan lanjutkan lagi. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya untuk menaksir atau mengatakan mencari nilai A, B1, dan B2 itu metodenya hampir mirip seperti yang sebelumnya dengan menggunakan regresi linier, tapi dia pakai 2SLS, jadi 2 tahap gitu ya. Nah, dari situ dihasilkan nilai A-nya itu adalah A sama dengan sigma Y dikurangi B1, sigma X1 dikurangi B2, sigma X2 dibagi N. Oh, berarti kita cari dulu B1 dan B2. B1 dan B2 dicari dengan cara ini. Rumusnya ini, B1. B1 sama dengan sigma X2 kuadrat ya, dikali sigma X1 Y dikurangin sigma X2 dikalikan Y, dikali sigma X1 X2 per sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 dalam kurung kuadrat. Untuk B2 itu sebenarnya idem loh, mirip B1. Cuman bedanya ketika dia bicara B1, ini rumus yang di atas yang pembilang yang di atas ya. Pembilangnya dia X2 di sini. X2 di sini ya. Kalau di sini X1 ya. Nah, kalau B2 itu berarti dibalik. Kalau di sini X2 berarti di sini X1. Kalau di sini X1 berarti di sini X2 begitu. Coba kamu lihat. Nah, begitu. Sedangkan penyebutnya itu sama. Ya, jadi pembilangnya itu mirip seperti yang di atas tapi dibalik aja gitu. Di B2 itu adalah sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 dikalikan Y dikurang sigma X1 kali Y dikali sigma X1 X2 per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 dalam kurung kuadrat. Nah, kita ke depannya tidak mencari nilai A, B1 dan B2 dengan manual, tidak dengan Excel ya. Menurut saya useless gitu. Kita punya SPSS gitu. Kenapa kita capek-capek di situ ya? Karena apa? Semakin banyak variabel, tingkat ketelitiannya pun juga akan semakin kecil gitu. Ya, yang penting kalian sekarang udah tahu caranya untuk menganalisisnya. Jadi tidak perlu kita menggunakan manual lagi seperti kemarin. Jadi mulai dari kesini nanti kita akan menggunakan SPSS. Begitu juga besok ketika kita UAS, yang regresi sederhananya pun juga dengan menggunakan SPSS. Saya nggak minta menggunakan Excel. Nah, sekarang kita coba. Ini ada soal ya. Ini adalah soal tentang kemarin kalau kita bicara mengenai apa ya? Banyaknya jam belajar dengan IPK gitu kan. Nah, ini ada penelitian lagi ya, nilai UAS ya ternyata itu berhubungan atau dipengaruhi dengan tingkat kehadiran dan IQ-nya. Nah, gitu. Nah, ini ceritanya ada 10 mahasiswa nih. Mahasiswa 1 2 3 4 5 sampai 10 gitu kan. Kemudian tingkat kehadirannya itu 60%, maksudnya 70% ya, 75-75% dalam persen. Kemudian X2-nya itulah IQ. Nah, IQ-nya pinter-pinter nih, kebetulan ya kan. Ini pinter-pinter IQ segini. Sebentar ya. Yes, sebentar ya.
Oke, sorry ya. Kita ada iklan dulu sebentar ya. Nah, kita akan coba ya membuat model dari ini ya, di mana Y-nya adalah nilai UAS, X1-nya adalah tingkat kehadiran, dan X2-nya IQ. Kalian lihat ya cara saya presentasi ya. Di besok kayak gitu ya, kalian bisa contek. Jadi videonya ini nanti juga saya kasih ke kalian. Oke. Jadi awalnya saya akan buka dulu SPSS. Ya. Bentar ya. Saya lagi buka SPSS. Jadi besok kalau ini kalian nggak perlu ngolah data ya, cuman sudah hasil dari outputnya aja. SPSS saya lagi dibuka. Ini masih proses, bentar, sabar. Mungkin ini laptopnya udah banyak banget file yang dibuka, jadi juga lama dia. Oke. SPSS-nya. Oke, ini sudah. Oke. Ya. Oke, sudah tampak ya, ini ada SPSS di sini. Jadi langkah awal adalah kita dari data ini, ya, data ini kita masukin ke SPSS. Nah, caranya gimana? Lebih mudah kalau kamu masukin dulu ke Excel. Ini Excel-nya. Ya, ini Excel-nya. Terus kemudian datanya tuh ini, gitu kan. Ini nilai yang tadi ya. Terus kemudian caranya kita drag semuanya. Jadi urutkan dulu nih. X1, X2, dan Y. Boleh Y-nya di depan, boleh Y-nya di belakang. Tapi antara X1 dan X2-nya harus berurutan. Jangan di sini X2, di sini X3, belakang X4 gitu ya. Jadi kita urutkan. Kita mulai drag ini. Terus kemudian kita copy. Kenapa saya mulai dari sini gitu, tidak dari angkanya? Kemarin sudah saya jelasin ya, di SPSS 25 ke atas ada fasilitas namanya paste variable gitu ya. Jadi kalau kalian itu sudah punya data kayak gini, enak kalian ininya juga apa label yang di atas ini kalian copy juga. Nah, sekarang kita masuk ke SPSS. Ya, kita mulai, ini kita masuk ke sini. Ini paste with variable names. Oke. Nah, udah. Kan enak kan? Terus kemudian kita ke variable view. Di sini desimalnya aku nggak in, karena aku nggak suka terlalu banyak angka yang nggak berguna. Oke, di sini kamu label, kamu bisa gantikan. Tadi apa? Tingkat kehadiran tuh X1 ya. Ini kamu ganti di sini X2 dan ini kamu ganti Y gitu. Values-nya tidak usah karena tidak ada yang perlu dikasih dummy di sini ya. Missing-nya nggak ada. Nah, kembali lagi measure, kamu ganti scale. Sudah, balik lagi ke data view. Sama kayak tadi ya, kita mulai dari analyze, regression, kemudian kita ke linear. Kita masukkan dependent-nya adalah yang ini, kemudian X1 dan X2-nya itu ada independent. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan explore lagi method. Dalam hal ini kita ambil yang enter. Kenapa? Kalau enter artinya kita memasukkan semua dari variabel X. Kalau kita menggunakan stepwise, nanti ada seleksi variabel ya.
Jadi dia nanti akan menseleksi variabel-variabel mana yang nggak signifikan dikeluarkan dari model. Remove, backward, forward sama konsepnya. Tapi ada pembedaan juga sih, gitu ya. Tapi kita pakai enter. Statistiknya di sini biarkan saja dalam bentuk di sini estimates regression coefficient. Yang estimates kita klik artinya kita akan memunculkan model regresinya dan juga model fit. Model fit itu nanti akan kita uji nilai signifikansinya. Selebihnya tidak perlu dulu karena kita tidak masuk ke dalam asumsi regresi linear. Ada yang namanya asumsi regresi linear, tapi tidak masuk dalam pembahasan di perkuliahan kita. Udah biar saja klik ini dan ini. Durbin-Watson pun juga termasuk dalam asumsi klasik regresi linear. Ini tidak perlu ya. Kita continue. Kemudian plot ini pun juga tidak perlu karena kita tidak membutuhkan yang namanya uji asumsi normalitas. Biar saja itu sudah nanti di perkuliahan statistik yang 2 ya, nanti belajar. Biarkan saja ini. Jadi nanti kita akan menggunakan nilai dari alpha yang 5% gitu ya. Dan biarin continue lah. Style tidak usah. Terus kemudian bootstrap tidak usah. Mungkin kita oke lah. Nah, ini kalau sudah ke output, dia harus kita keluarkan lagi. Nah, ini hasilnya. Oke, nah kamu bisa lihat di sini ya. Di sini adalah output dari regresinya. Ini view saya gedein dikit. Nggak bisa ya? Oh nggak bisa, ya udah. Jadi di sini kita mulai dari informasi variabel enter yang dimasukin yang mana. Ini variabel enternya adalah X1 dan X2, variabel bebasnya. Dan variabel dependennya adalah Y, metodenya metode enter. Kemudian model summary, dia pertama kali munculin yang namanya korelasi. Ya, korelasi, kemudian the coefficient determinasi. Nanti kita akan belajar itu. Adjusted R-square, sebenarnya yang dipakai itu adjusted R-square, tapi nggak apa-apa. Itu nanti saya ajarkan statistik 2 atau kapan nanti kalau kalian skripsi, nanti saya akan ajarkan. Tapi saya lari aja ke sini dulu, R dengan R-square. Standard error of estimate itu nggak usah dulu, ya nggak apa-apa. Jadi kalian nanti akan fokus ke R dan R-square. Nah ini adalah uji signifikansi untuk uji simultan, ya uji keroyokan. Karena di sini nanti kita akan lihat nilai F-nya yang sebesar 23,823 harusnya dibandingkan dengan F-tabel, tetapi ada cara simpelnya adalah dengan melihat nilai sig-nya ini. Sig-nya ini adalah sebesar 0,001, dia lebih kecil daripada 5%. Ya, analisisnya nanti di PPT. Kemudian ini adalah koefisien, di mana ini adalah menunjukkan nilai hubungan antara X dan Y dan juga sekalian modelnya. Berarti dari sini kita sudah dapatkan yang A-nya adalah 23,054. B1-nya 0,737. B2-nya minus 0,34. 0,034. Nah, dari sini kita nanti akan lihat nilai signifikansinya. Nah, ini memunculkan nilai signifikansi individual. Begitu ya. Oke, biar mudahnya saya akan sprint screen, akan masuk ke dalam. Bentar ya, ini ngopi. Ya, gini. Kecil banget ya ini ya. Kalau ini sini aja deh, saya tekan lagi slide-nya. Oke, ini saya stop share dulu. Kita masuk ke PPT. Nah, ini. Oke. Bentar, saya nyalakan AV lagi ya, panas banget.
sekarang kita mulai. Pertama kali ya, jadi besok kalau kalian mau pengen analisis, pertama kali yang dianalisis itu yang ini. Nah, yang ini nih. Nah, ini. Oke, ini yang kalian analisis nih. Nah, kalau kita nganalisis ini, ya caranya nih, kalian copy nih. Oh, nih. Copy. Jadi, yang pertama yang kalian analisis itu adalah modelnya. Ya. Nah, ini. Nah, ini digedein. Nah, itu. Nah, dari sini kalian nanti akan mendapatkan model. Nah, ini tidak usah pakai boleh pakai ini, boleh nggak apa-apa sih. Pakai ini juga boleh. A-nya berarti kalian ganti. A-nya itu yang mana sih? A-nya yang konstan, yang 23,054. 23,054. Gitu kan? Dan satunya ini adalah yang ini. 0,737 kan. Kemudian B2-nya minus, Bu. Apa? Minus berarti ganti minus 0,034. Gitu ya. Nah, kita tahu bahwasanya tadi X1-nya apa nih? X1-nya tingkat kehadiran, ini saya copy aja. Kita tahu bahwasanya di sini, oke. Kita tahu bahwasanya di sini X1-nya adalah tingkat kehadiran, X2-nya itu IQ, dan Y-nya itu adalah nilai UAS. Nah, dari sini kita akan analisis, ya. Kita akan analisis. Analisisnya di belakang aja deh. Nih, analisis. Nah, kita analisis. Di sini kita lihat bahwasanya hubungan antara Y dengan X1 itu hubungannya positif. Ya. Kenapa? Ini positif tandanya. Berarti antara tingkat kehadiran dengan nilai UAS itu berhubungan positif. Semakin banyak nilai UAS, semakin tinggi tingkat kehadiran, maka nilai UAS-nya akan semakin tinggi juga. Begitu. Itu dikatakan hubungan yang positif. Kemudian yang negatif ini, yang untuk X2-nya, B2-nya negatif 0,034, artinya ternyata ya dari sini, masa sih semakin tinggi IQ justru malah nilai UAS-nya semakin rendah? Nah, ini kan aneh kan? Aneh ini. Logikanya orang pinter, orang IQ itu kan orang yang pinter kan gitu. Masa sih nilai UAS-nya semakin rendah gitu? Tapi inilah fakta yang dihasilkan ya. Ini hasil dari data gitu ya, seperti itu. Nah, untuk menjawab hal seperti ini, kita harus cek. Jadi selain kita melihat nilai dari regresi ini, kita nggak boleh puas. Kita harus cek yang namanya uji signifikansinya. Benar nggak sih? Data tersebut benar nggak sih? Gitu. Nilai signifikansi bisa dilihat dari sini. Nah, ini. Nah, ini. Dulu. Ya. Ini. Nilai signifikansinya ini. Nah, kamu cek di sini, kamu tulis di sini, di bawah sini. Oke, kamu tulis. Ini nilai signifikansinya adalah 0,397. Oke, ini nilai signifikansinya 0,000. Ini nilai signifikansinya adalah 0,881. Selanjutnya aku hilangin aja karena ini kopas. Nah, dari sini kamu bisa analisis. Yang pertama adalah analisis. Yang pertama adalah kamu cek dulu yang punya. Jangan kamu analisis modelnya, ya. Jadi ada variabel gedein dulu. Variabel X1 itu apa? X1 tingkat kehadiran. X1
nilai dari sig-nya sama dengan 0,000. Artinya, sig-nya ini itu lebih kecil daripada 0,05. Atau kita ambil kemarin kan 5% ya, 0,05 aja. Ya kan? Jadi 0 sama 0,05 kan tentu lebih kecil daripada 0, gitu kan? Maka ya. Jadi kemarin kita udah belajar yang namanya hipotesis ya. Maka H0-nya ditolak H1 diterima. Sehingga jadi di sini kita harus sehingga ini Mas. Karena variabel tingkat kemungkinan artinya ini nih, maka gue ya. Ini masih kurang. Jadi kita harus keluarkan dulu hipotesisnya. Nah, ini kan ada hipotesis di sini. Jadi hipotesis H0 itu hipotesisnya adalah tidak dapat pengaruh satu. Di sini langsung aja tingkat kehadiran terhadap nilai UAS. Nah, dalam hal ini Y, gitu, ini X1. Nah, gitu. Nah, terus kemudian H1-nya sebaliknya. Ini enggak ada. Berarti di sini H1. Jadi terdapat pengaruh. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian kita cek di sini. Nilai signifikansi dari nilai signifikansinya, nilai signifikansi dari X1 adalah gini. Nah, 0,000. Artinya nilai sig-nya ini itu lebih kecil daripada 0,05. Maka kalau dia lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya itu ditolak, H1-nya diterima. Gitu. Sehingga kalau H1 diterima, berarti artinya ini terdapat pengaruh antara X1 dengan X2. Nah, kemudian jangan lupa kita lihat dan pengaruh antara kehadiran dan ini positif. Apa? Dari nilai B-nya. Dan pengaruh antara tingkat kehadiran atau aja dan pengaruhnya positif gitu aja. Pengaruh antara tingkat, ini kebanyakan ya kalimat tidak efektif dan pengaruhnya positif gitu aja. Ini tidak titik, ini gini aja. Nah, selesai analisisnya. Orangnya profesional sih ya, jadi apa namanya kadang kalau nggak bagus-bagus jadi rapi-rapin dulu. Oke, sip. Gitu ya. Jadi udah untuk yang antara X1 dengan Y, tingkat variabel. Oke. Nah, terus kemudian yang kedua, kita analisis yang X2 ya. Oke. Ini 2. Berarti ada Q ya, variabel IQ. IQ, ini X2. Nah, jadi gini, ini saya ganti tingkat kehadiran dengan IQ. X2, gitu kan. Terus kemudian ini juga ya, gitu ya. Nah, kita cek di sini nih. Nilai signifikansinya dia 0,881. 0,881 nih. Nah, ini X2 nih. Nah,
Artinya karena dia itu 0,881, nilai signifikansinya itu kan lebih besar daripada 0,05. Nah, berarti H0-nya itu diterima. Dia H0-nya diterima. Kalau 0 diterima, nggak usah ngomong H1. Langsung saja, pasti ya H1-nya ditolak. Gitu. Kalau H0 diterima, berarti tidak terdapat pengaruh yang ini yang dipakai. Nggak usah bahas lagi tandanya positif negatif. Berarti apa? IQ itu nggak berpengaruh terhadap nilai UAS gitu. Ini nilai UAS itu yang mempengaruhi adalah bagaimana kerajinan kalian itu belajar gitu. Karena banyak anak-anak yang IQ-nya tinggi tetapi dia nggak punya attitude gitu kan. Nggak punya attitude sehingga ya nilai jelek, nggak sukses. Ya kembali lagi saya sudah sampaikan ke kalian gitu. Kesuksesan itu bukan dari nilai IQ, tidak serta-merta dari situ. Kalau kalian IQ-nya tinggi, nggak punya attitude, nggak punya determinasi, keinginan kuat untuk maju, kegampangin segala sesuatu, nggak akan maju. Nah dari sini terbukti nih dari data nilai IQ itu tidak berpengaruh terhadap nilai UAS. Saya kira begitu ya. Ini untuk menganalisis apa ya? Soal nomor 1 yaitu model regresinya. Kan ini kan ada soal nih, Pak. Buatlah persamaan regresi dan bagaimana modelnya kan gitu. Kemudian nomor 2, variabel mana yang memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap nilai UAS? Jelaskan demikian. Tentu saja variabel yang mempengaruhi nilai UAS tentu saja yang signifikan. Berarti yang ini. Di jawaban nomor 2 itu adalah di sini ya jawabannya. Di variabel yang signifikan mempengaruhi UAS adalah tingkat kehadiran. Udah jawabannya gitu ya. Apalagi nih soalnya. Berapa koefisien determinasinya? Lakukan uji F. Koefisien determinasi dan korelasi nanti saya ajarkan ya. Kita mulai ke uji F dulu, uji signifikansi. Nah, sekarang uji signifikansi di sini. Nah, saya copy dulu ini nih. Ke sini. Oke, kita mulai dari uji signifikansi yang F-nya ini. Ya, ini saya kotakin. Ya, kita lihat yang ini. Oke, no field. Oke, siap. Ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke uji yang namanya uji simultan. Ya, kenapa? Karena tadi uji yang individual udah kita bahas di yang pertama. Ya. Nah, kemudian ini uji simultannya ini. Ya, uji simultannya adalah berarti di sini kita tulis. Nah, di sini harusnya kita pakai hipotesis ya. Hipotesisnya ini nih. Kita copy dulu hipotesisnya. Ya. Nah, ini. Nah, ini kita mulai dari hipotesis. Hipotesis secara simultan itu berarti gini. Yang H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh tingkat kehadiran dan IQ, berarti X2 ya, terhadap nilai UAS. Ini harusnya dirapiin nih. Rapi gimana sih? Ini. Nah, tuh rapi kan. Terus kemudian H1-nya berarti dia idem. Sama H1-nya. Berarti terdapat ya. Nah, ini H1. H1 ini ganti terdapat. Oke, jadi H1 itu gitu ya. Nah, sekarang kita cek kata-katanya pakai kata-kata tadi lagi boleh. Nah, ini kita pakai kata-kata ini. Jadi, nilai signifikansi uji F. Ini digedein dulu. Jadi, nilai signifikansi uji F. Uji F itu adalah 0,001 gitu ya.
Artinya nilai signifikansi ini juga lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak, H1 diterima. Berarti H1 itu apa? Di copy aja sini. Jadi terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap nilai UAS. Selesai. Ya, jadi sudah terjawab nih yang pertama, kemudian ini yang kedua. Gitu ya. Ini yang kedua. Terus kemudian selanjutnya ini adalah mintanya apa ya? Oh iya. Berapa koefisien determinasi dan interpretasi hasilnya. Nah, kita belum masuk ke situ ya, nanti aja. Oke. Atau langsung masuk aja ya. Langsung masuk aja dulu. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi dengan koefisien korelasi dan determinasi. Tadinya saya mau pengen latihan yang banyak dulu ya. Tapi nggak apa-apa deh, kita langsung satu paket ya. Kita bahas korelasi dan determinasi. Kemarin kita sudah membahas mengenai koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu adalah bertujuan untuk mengukur ya tingkat hubungan ya, tingkat kekuatan antara dua variabel gitu. Nah, kemarin itu kita sudah tahu bahwasanya nilai R itu kan dia mulai -1 sampai 1. Bu, kenapa kok bisa min gitu? Karena koefisien korelasi itu ada yang namanya korelasi negatif gitu ya. Ada gitu. Kemarin kan contoh hubungan-hubungan kayak jarak dengan kecepatan dengan waktu tempuh. Coba. Kalau misalnya kalian itu naik motor dengan kecepatan yang tinggi, ya kan, waktu tempuh kalian sampai kan semakin pendek. Nah, itu hubungannya negatif. Berarti nanti ada R yang negatif gitu. Kalian selama ini kan taunya R-nya positif. Nah, ada yang R yang negatif. Ya, hubungan-hubungan seperti itu. Jadi seperti banyaknya tukang dengan waktu selesainya pekerjaan. Tukang semakin banyak, tentu saja waktu semakin pendek gitu kan. Hubungannya itu namanya hubungan negatif ya, hubungan yang berlawanan. Nah, sedangkan hubungan positif kalian tahu lah yang kayak tadi itu hubungannya positif. Ya, tingkat kehadiran dengan nilai UAS itu hubungannya positif. Kemudian misalnya kemarin berat badan dengan usia, ya kan, itu juga hubungannya positif seperti itu ya. Nah, untuk patokan nilai R itu kalian sudah kemarin juga dijelaskan ya. Ini untuk yang positifnya dulu. Kalau R-nya sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi. Kemudian kalau R-nya antara 0 sampai 0,20, korelasinya sangat rendah atau lemah sekali. Kalau korelasinya antara 0,4 sampai 0,2 sampai 0,4, korelasinya rendah. Tapi ada korelasi. Gitu. Kemudian 0,4 sampai 0,7, korelasinya cukup. 0,7 sampai 0,9 dikatakan korelasi yang kuat. Antara 0,9 sampai mendekati 1, itu adalah korelasinya sangat tinggi, kuat sekali, atau dapat diandalkan. Dan untuk R sama dengan 1 dikatakan korelasi sempurna. Nah, sebenarnya ya nilai korelasi itu didapatkan dari nilai koefisien determinasi. Nah, apalagi nih Bu koefisien determinasi? Koefisien determinasi itu adalah R kuadrat. Kalau tadi koefisien korelasi itu nilainya adalah R, koefisien determinasi adalah R kuadrat. Nah, sebenarnya pada hakikatnya ketika kita menghitung secara manual, yang keluar duluan itu sebenarnya adalah koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi itu kalau misalnya kita menggunakan regresi linear berganda, ya kita hitung secara manual, itu didapat dari rumus JK regresi. JK itu adalah jumlah kuadrat regresi dibagi jumlah kuadrat total dikali 100%. Itu adalah nilai koefisien determinasi. Sedangkan koefisien korelasi atau nilai R adalah akar dari koefisien determinasi. Nah, itu adalah hitungan-hitungan secara manual ya. Nah, apa sih yang disebut dengan koefisien determinasi? Koefisien determinasi adalah artinya gini, jadi besarnya ragam atau varian ya, yang didapatkan atau yang diperoleh dari variabel X itu atau variabel bebasnya gitu terhadap modal Y-nya gitu. Kalau dia sebesar 70% dapatnya katakanlah 70 dapatnya 0,7.
atau 70%. Artinya model-model regresi atau artinya variabel-variabel X1 dan X2. Contoh kayak tadi ya, itu variabel tingkat kehadiran dan IQ itu mempengaruhi sebanyak 70% terhadap nilai UAS. Artinya kalau misalnya koefisien korelasinya, koefisien determinasinya 70%, 70%-nya dipengaruhi yang tadi, dan sisanya 30% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Nah, inilah kita sebenarnya bisa mendapatkan informasi, oh ternyata cukup dekat ya hubungan antara variabel-variabel ini dengan Y-nya. Kalau nilai 70% berarti kan sudah dekat. Jadi cukup kita wakili dengan dua variabel ini saja, kita sudah bisa menentukan model dari nilai UAS gitu. Tapi kalau kecil nilainya 0,3, 30%. Wah, 30% berarti dua variabel ini cuma 30% pengaruhnya terhadap Y. Oh, berarti 70%-nya banyak faktor lain gitu, faktor-faktor lain. Nah, faktor-faktor lain inilah yang menjadi pertanyaan penelitian kita gitu untuk selanjutnya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan nilai UAS ini bagus gitu ya? Bukan dari IQ loh. Oh, bukan loh dari tingkat kehadiran loh. Kenapa? Karena dua faktor ini menyumbangkan nilai yang sedikit, cuma 30% gitu. Masih banyak faktor-faktor lain yang menyumbangkan nilai yang bisa menyebabkan nilai UAS tinggi gitu. Nah, ini sebenarnya gunanya kita mengetahui koefisien determinasi. Nah, ini kemarin nggak kita ajarkan ya. Kemarin kalian baru tahu yang namanya koefisien korelasi. Koefisien korelasi kalian baru cuma melihat, oh hubungannya positif dan sangat kuat kan kemarin gitu kan. Oh hubungannya negatif dan sangat rendah kan gitu. That's all ya kalau untuk korelasi. Tapi kalau untuk koefisien determinasi fungsinya seperti itu. Untuk mengetahui berapa sih kontribusi yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependennya seperti itu. Kalau dia besar nilainya, artinya ya cukuplah dengan dua variabel ini kita bisa meramalkan atau memprediksi nilai Y-nya. Tapi kalau dia koefisien determinasinya kecil, sekitar 0,3, 0,2 itu kecil, artinya variabel-variabel ini nggak terlalu bermanfaat untuk bisa mendeteksi atau memprediksi nilai Y-nya. Gitu. Nah, pada kasus yang tadi, nah ini saya ingin aja, kemudian saya copy lagi. Nah, ini saya delete karena tadi kita sudah membahas yang F, kita sekarang membahas nilai R. Oke, jadi kita ambil yang ini. Kita kotakin, kita fokus sama yang ini. Oke. Dan kita mulai dari nilai koefisien korelasi dulu biasanya. Kita ambil sini. Nilai R sama dengan 0,934. Oh, nilainya positif ya. Nilainya besar ya. Kalau nilai R kemarin tadi kita sudah tahu nilai R di sini patokannya. Nilai R di sini 0,94 ya. Itu berarti korelasinya sangat tinggi dan kuat sekali atau dapat diandalkan. Kita copy di sini. Nah, nih nilai R sebesar ini artinya korelasinya sangat tinggi, sangat kuat atau dapat diandalkan. Ya, jadi hubungan antara variabel ini, kalau kita bicara mengenai R-nya di sini, ini berarti kita membicarakan hubungan antara X1 dan X2 ya. Gitu. Kalau kalian ingin melihat korelasi secara parsialnya, ya kalian bisa lihat di namanya korelasi bivariat, tapi nanti kita nggak ajarkan di sini. Gitu ya. Sebenarnya koefisien korelasi ini buat mengantarkan ke koefisien determinasi. Jadi yang handal di sini sebenarnya yang paling bisa dipakai untuk mengukur regresi linear sebenarnya bukan di R-nya tapi di R square-nya ya sebenarnya. Ya, jadi kita ambil R square-nya. Yang kedua, R square itu sebenarnya nilainya adalah 0,872. 0,872 itu artinya jadi sebesar 82,7%. Nilai UAS dipengaruhi
oleh X1 adalah tingkat kehadiran dan IQ. Sedangkan sisanya, kalau sisanya berarti kamu kurangin 1 dikurangin 0,812. Jadi 1 dikurangi 0,872 itu sama dengan berapa sih? 0,128. Ya. Atau sebesar 12,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, baru kamu analisis. Dari nilai R square dapat dilihat bahwa nilai R square dapat dilihat bahwa variabel tingkat kehadiran dan IQ memberikan kontribusi yang besar terhadap nilai UAS. Seperti itu ya. Jadi ini kayak apa aja. Nggak usah pakai. Nah, gitu ya. Jadi ini analisisnya. Nah, ini caranya besok. UAS kalian seperti ini. Nah, udah. Jadi udah selesai. Bentar, saya ulang lagi. Oke. Sebelum saya masuk ke soal nomor 2, ini saya sudah allow kalian. Boleh kalian kalau ingin bertanya, silakan bertanya dulu sebelum saya lanjutkan ke soal nomor 2. Udah selesai nih analisis soal itu. Jadi cara nanti tampilannya adalah yang pertama kalian bikin dulu soalnya, kemudian bikin dulu permasalahannya lah gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya yang diinginkan dari soal tersebut, kemudian ceritakan deskripsi masalahnya apa, tentang apa, X1, X2 itu apa, yaitu apa gitu ya. Terus kemudian selanjutnya dari sini kalian tampilkan model outputnya, output secara keseluruhannya gitu ya. Nah terus kemudian yang selanjutnya adalah kalian menganalisis modelnya gitu. Jadi modelnya kalian analisis, kemudian kalian analisis uji signifikansi secara individualnya seperti itu. Kemudian selanjutnya kalian uji signifikansi secara simultannya. Kemudian yang terakhir kalian lihat nilai korelasi dan nilai koefisien determinasi. Selesai. Gitu aja. Jadi cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup 6 slide. Gitu. Mau lebih juga boleh, bebas ya, yang penting 10 menit. Ya, jangan lama-lama ya. Oke, sebelum saya lanjut ke per materi selanjutnya, ada pertanyaan tidak? Nih, saya mau membahas ini. Contoh soal kedua, contoh soalnya cukup 2 aja, selebihnya buat latihan kalian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, tunggu sebentar, ini siapa ya? Kalau nggak ada pertanyaan, oke, saya akan lanjutkan untuk soal yang kedua ya. Jadi soal yang kedua adalah soal ini nih. Jadi dalam suatu penelitian dilakukan terhadap 10 rumah tangga yang dipilih secara acak, diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu. Ya, ini kemudian pendapatan per minggu X1 dan jumlah anggota keluarga X2. Jadi ini adalah yang pertama, ini kok gede sendiri ya. Dan ini data biasa nih. Jadi ini ada 10 tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah pendapatan
pengeluaran ya, pengeluaran barang-barang tahan lama dalam per minggu dalam ratusan rupiah berarti 223 kali ratusan berarti 230.000 rupiah. Ini adalah 23 kali 100.000 rupiah berarti 2.300.000 ini, ya kan? Ini 700 rupiah, 700.000 rupiah, kok ratusan rupiah, ratusan ribu rupiah harusnya ya, ratusan ribu rupiah, ini kurang rupiah. Kemudian X1 itu adalah pendapatan per minggu dalam ribuan rupiah, jadi seminggu itu 10 kali ribuan, 10 kali 10.000 berarti 10 kali 10.000 berapa? Ya, itu ya. Terus kemudian ini nih berarti 2.000 rupiah, 2.000-an rupiah. Kecil amat sih. Gak apa-apa lah ya, datanya data fiktif juga sih. Nah, ini orang. Ini ada 7 orang, ini ada 3 orang, ini ada 2 orang, gitu. Gitu ya. Ini mau saya benerin aja deh. Ini biar rapi. Ini berapa nih? 18. Oh, ini jadi 18. Ini ratusan ribu rupiah. Kemudian ini bikin aja nih ratusan lah. Sama aja. Nah, gitu. Biar make sense. Jadi ceritanya ini ada pengeluaran nih. Ini pengeluaran untuk keluarga satu, ini 23 kali 100.000 rupiah. Berarti 2.300.000 rupiah dalam seminggu. Gitu. Nah, terus kemudian di sini X1-nya itu berarti pendapatannya dia 10 kali ratusan ribu, 10 kali 100.000 berarti 1 juta gitu kan. 10 kali 100.000 1 juta gitu kan. Ini orangnya ada 7 ya. Kalian jangan terlalu masalah dengan ini. Nanti kalian tinggal mengikuti aja ya itunya. Apa namanya satuannya. Jadi ini 23 dalam ratusan ribu rupiah, kemudian ini 10 dalam ratusan ribu rupiah dan ini adalah orang. Orangnya ada 7. Jadi dalam keluarga ini ada 7 orang, pengeluarannya 23, kemudian pendapatannya 10 begitu. Dan selanjutnya sampai 10 orang ini. Nah, data ini sudah saya kopikan ke dalam Excel. Ini datanya. Ya, ini datanya. Ya, ini datanya. Terus kemudian saya copy yang ini. Ini datanya ini. Saya copy. Ini Y-X1 ini sini kasih nama aja. Y-nya tadi apa? Pengeluaran. Nah, ini tadi apa tadi? Pendapatan. Ini orang ya, banyak orang. Nah, ini saya copy. Kemudian saya pindahin ke SPSS. Nah, ini. Saya pindahin ke SPSS. Oke. Nah, terus kemudian ini yang tadi kan, ya udah nggak apa-apa, kita kerja di sampingnya aja. Kok paste with variable names. Nah, langsung. Terus kemudian jangan lupa kita ke variable view. Ya, ini boleh kamu kasih ini Y. Ini apa tadi? X1. Ini apa? X2. Gitu kan. Kemudian measure-nya ganti scale. Oke, selesai. Dah. Oh, variable ini biar aja tidak usah pakai desimal. Oke, sip. Nah, selanjutnya kayak tadi lagi. Berarti analyze, regression, linear. Kemudian kita masukkan nilai UAS. Nilai UAS pengeluaran ya. Oke, selesai. Nah, dari sini kalian analisis lah gitu ya. Oh, belum masuk ke output ya.
Alhamdulillah. Nah, dari sini kalian analisis. Pertama kali kalian analisis tuh yang di bawah sini, ya kan? Nah, caranya seperti yang tadi ya, cara menganalisisnya. Dan ini nggak perlu saya tuliskan di PPT. Kalian coba berlatih, ya. Jadi dari sini A-nya adalah 3,919. B1-nya adalah 2,491. B2-nya adalah minus 0,466. Ya, kalian bikin dulu modelnya. Kamu lihat di sini hubungannya, ya, hubungannya ini apa X1 tadi? Pengeluaran. Ternyata semakin banyak orang, semakin banyak pengeluaran akan semakin juga meningkatkan pendapatan ya, maaf. X1 itu pendapatan. Jadi ternyata semakin banyak pendapatan akan banyak juga pengeluaran, gitu ya. Nah, di sini X2-nya orang. Negatif tuh tandanya. Negatif itu artinya semakin banyak orang justru malah pengeluarannya semakin kecil. Karena apa? Hubungannya negatif. Make sense nggak sih? Make sense nggak itu? Nggak make sense. Orang semakin banyak harusnya pengeluarannya semakin banyak, gitu kan? Nah, dari situ kita analisislah yang namanya uji signifikansi secara individual. Lihat nilai sig-nya. Buat lagi hipotesis seperti tadi. Ya, kalian lihat. Mulai dari yang X1-nya. Nih, 0,009. Oh, ternyata kurang daripada 0,05 tuh. Ya kan? 5% sama 0,009 sama 0,05 itu lebih kecil loh. Ya, jangan salah ya. 9 sama 50, ya kan? Kecilan 9. Berarti X1-nya itu signifikan. Berarti ada pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran. Begitu. Sedangkan di X2-nya signifikansinya adalah 0,060. Itu kan lebih besar daripada 5%. Artinya H0-nya diterima, H1-nya ditolak. Berarti tidak terdapat pengaruh antara banyak orang, dengan tingkat pengeluaran. Dalam kasus ini tidak terdapat pengaruh, begitu ya. Karena kita kan kasuistik. Ya, sampelnya sedikit. Kalau sampelnya banyak, kita bisa membuat generalisasi. Ini kan sampelnya dikit, cuma 10. Jadi di kasus ini adalah banyaknya orang tuh tidak mempengaruhi dengan Y-nya, yaitu tingkat pengeluaran, gitu. Nah, setelah kalian analisis itu, kalian analisis ANOVA-nya. Uji simultannya, ya. Kalian lihat nilai sig-nya. Oh, sig-nya itu ternyata 0,02. Itu kan lebih kecil daripada 0,05. Artinya, secara simultan atau secara keroyokan, ya, kalau kita menggunakan variabel X1 dan X2, dalam hal ini berarti pendapatan dan banyak orang itu ternyata berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengeluaran, gitu, ya. Kemudian kita masuk ke R. R-nya adalah 0,915. Wah, ini besar. Ya, jadi hubungannya itu kuat dan positif. Terus kemudian kita masuk ke R square atau koefisien determinasi. Besarnya adalah 0,836. 0,836 itu berarti adalah 83,6%. Itu dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2. X1 dan X2 itu apa? Yang tadi, pendapatan dan banyak orang. Dan sisanya berarti dikurangin. 1 dikurangi 0,836 ya. Berapa besarnya tuh? 0,164 ya. 0,164 atau sebesar 16,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Jadi 83,6% dipengaruhi oleh faktor pendapatan dan banyak orang, dan sisanya sebesar berapa tadi? 16,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Apa itu faktor-faktor lain? Nah, itu yang menjadikan pertanyaan penelitian selanjutnya. Gitu. Tapi dari sini kita bisa memberikan informasi bahwasanya dengan dua variabel ini cukup besar ya, bisa untuk memprediksi pengeluarannya. Begitu kira-kira. Nah, untuk selanjutnya, ini saya sudah memberikan dua contoh soal. Silakan ya,
Setelah ini secara mandiri kalian belajar ya, bekerja kelompok bersama teman atau bersama kelompoknya yang sudah kalian buat itu ya, mulai sekarang sudah bekerja dengan kelompok. Ini coba latihan-latihan yang lain untuk membiasakan kalian menginterpretasi ya. Nih latihan-latihan yang lainnya tuh ini ada lagi. Nah yang ini saya tuh nantang kalian nih, ini variabelnya banyak nih. Y-nya ini penyalahgunaan narkoba, X1-nya ini lingkungan pergaulan yang salah, kurangnya perhatian keluarga, mudahnya mendapatkan narkoba, senang kegiatan beresiko. Ini X1, X2, X3, X4. Saya mau nantang kalian nih. Kalau kalian itu nantang, artinya ini bukan apa ya? Bukan tugas ya. Siapa yang bisa menganalisis kasus ini? Gitu. Kalau ini adalah model regresi linear dengan 4 variabel X. Gitu. Sama sebenarnya dengan 2 variabel, nggak jauh beda ya. Terus kemudian ini hubungan antara biaya cetak spanduk. Sebentar. Berarti ini apa? Oh, di sini. Y adalah biaya cetak. Ini biaya cetaknya nih Y. X1-nya adalah ukuran spanduk. X2-nya adalah jumlah percetakan. Nah, per spanduknya ada berapa? Ini ada lagi membuat model dari unit itu X1 yang di booking X2 dan tingkat pendapatan. Jadi kita memprediksi pendapatan dengan menggunakan variabel unit dan variabel booking. Ada lagi nih, ya ini Y, ini X1 dan X2 untuk membuat model pengaruh tingkat kematian bayi gitu ya. Jadi tingkat kematian bayi itu disebabkan karena faktor X1 dan X2. X1 adalah BBLR, berat badan bayi rendah, jadi bayi prematur ya, yang kecil badannya itu juga resikonya terhadap kematian, dan X2 itu adalah asfiksia, gagal pernapasan gitu. Silakan buat latihan. Ada lagi nggak? Ada lagi. Ini buat latihan. Ini juga latihan regresi linear berganda. Ini di sini Y-nya adalah keuntungan. X1-nya adalah jumlah produksi dalam ton. X2 adalah harga dalam per ton. Ini juga ada juga latihan. Jadi Y-nya itu adalah volume penjualan sepeda motor. X1-nya itu berupa biaya promosi dan X2-nya terhadap biaya apa nih? X2-nya adalah biaya penambahan aksesoris. Yang ini nggak terlalu saya masalahkan. Yang ini, saya mau nantang kalian. Japri aja ya. Saya mau nantang kalian nih. Ada nggak yang berani ngerjain soal yang ini? Gitu. Dah, sudah berakhir ya. Sudah berakhir pemaparan materi regresi linear berganda. Saya akhiri dulu video kali ini. Nanti kita akan bahas di Zoom.